Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur hancur-hancurnya. Agar nama Rizky Bilar hancur hancur-hancurnya. Seperti mengurai benang yang kusut, mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Rizky Bilar kepada sang istri Lestiana atau Lesti Kejora. Bagaimana tidak, usai dilaporkan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 lalu, hingga hari ini Bilar pun tak pernah muncul ataupun mengkonfirmasi terkait dugaan yang diduga masih simpang siur ini. Dan seakan geram dengan banyaknya tuduhan tersebut, beberapa keluarga Bilar hingga kuasa hukumnya pun mulai buka suara dan seakan menepis semua tuduhan warganet yang dialamatkan kepada Rizky Bilar. Lantas seperti apa bantahan kuasa hukum Bilar? Dan benarkah ia menuding jika ada provokator dalam pelaporan polisi yang sebelumnya dilayangkan Lesti? Yaitu wewenang polisian untuk menaikkan penyidikan ke penyidikan. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kan masalah klien kami kan mentalnya jadi down, psikisnya terganggu akibat pemberitaan-pemberitaan yang sepihak, yang belum tentu itu kebenarannya kesalahan menjadi dianggap benar. Padahal yang sebenarnya polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali. Sementara statement dari Kabid Humas sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata juga begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, ini bagaimana? Seperti itu. Ini Kabid Humas sudah melontarkan bahwa Lesti dibanting berkali-kali di kamarnya. Terus yang kedua begitu juga, dibanting berkali-kali. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua udah patah-patah, tulangnya patah-patah. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua udah patah-patah, tulangnya patah-patah. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur hancur-hancurnya. Sekarang Rizky Bilar namanya sudah hancur hancur-hancurnya ya. Terus kemudian pekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Dan ini kepentingan siapa? Tidak cukup sampai di situ, adanya kasus dugaan KDRT ini pun membuat nama Rizky Bilar sudah dianggap hancur sehancur-hancurnya lantaran karirnya yang terancam dimatikan. Lantas seperti apa kuasa hukum Bilar menjelaskan kronologi kejadian tersebut? Dan benarkah pula sempat terjadi cekcok namun sudah diselesaikan keduanya dengan jalan damai? Ya kalau masalah dia dipisum, ada misal memar, ya kan saya sudah katakan, itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, kepala satu kau. Sudah, kepala satu. Iya, makanya diserang, ngamuk ini Lesti. Jadi untuk tambahan, minta keterangan dari penyidik ke pelapor ya. Kemarin sudah kita meminta, jadi kita yang menjemput bola, jadi kita ada siapkan 18 pertanyaan lebih kurang, kemudian itu sudah dijawab semua oleh saudari kita ini. Ya itu yang jelas domainnya penyidik ya. Memang kita meminta keterangan itu, bisakah datang ke Polres Jakarta Selatan atau kita yang menjemput bola ya. Berapa pertanyaan sih kemarin? 18 ya, 18 pertanyaan sudah disiapkan
oleh penyidik. Iya, kronologi hingga bantahan dari pihak Bilar memang sah-sah saja dilakukan. Meski begitu, pihak polisi sendiri sudah turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk membuat kasus ini terang benderang. Sebelumnya, pada saat pelaporan dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah meminta keterangan dari pihak Lesti dan 2 keterangan saksi lanjutan yang diduga ada dalam TKP dan menyaksikan dugaan KDRT itu. Selanjutnya, pihak kepolisian juga telah meminta pihak Bilar untuk mendatangi pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, namun hanya diwakilkan oleh kuasa hukum Bilar yang menyampaikan jika Bilar meminta untuk melakukan penundaan. Lantas seperti apa keterangan dari pihak kepolisian? Dan benarkah pula keterangan Lesti berbeda jauh dengan apa yang disampaikan Bilar kepada kuasa hukumnya sehingga dituding sebagai sebuah kabar yang direkayasa? Kemarin kita sudah menjadwalkan 2 orang lagi ya dari ART kemudian penjaga rumah ya. Mudah-mudahan waktu dekat ini kita bisa memeriksa dan minta keterangan yang jelas untuk duduk perkara yang sudah dilaporkan. Yang itu adalah komunikasi antara penyidik kemudian dengan yang saudari kita L kemudian pengacara. Ya untuk sementara ini sudah dijadwalkan. Ya kita sudah jadwalkan dari penyidik minggu depan. Mudah-mudahan ya untuk tanggal nanti masih di penyidik. Ya itu domainnya penyidik. Jadi jadwalnya minggu depan. Tanggal dan harinya masih ada di penyidik, nanti dilayangkan segera ya, lebih cepat lebih baik ya. Jadi 2 kali kita panggil kemudian kita minta keterangan, ketiga kali adalah jemput paksa. Jadi masalah pertengkaran biasalah itu di rumah tangga. Kita juga semua pasti mengalami hal seperti yang demikian. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah Rizky ini adalah public figure. Dan nama baiknya sudah hancur akibat pemberitaan-pemberitaan seperti yang dilakukan netizen. Lalu siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini jika tidak terbukti? Saya hanya ingin membuktikan kepada pihak kepada pihak penyidik, buktikan bahwa benar nggak klien saya melakukan membanting-banting berkali-kali. Lalu kemudian itu saksi ngelihat nggak ketika itu kejadian seperti itu? Kan ada saksi nih 2 orang nih. Membanting-banting berkali-kali. Melihat enggak? Kalau misalnya saksi melihat, ya berarti bukan perkelahian, bukan ini, berarti acting dong. Saya khawatirkan kasus ini bisa terjadi direkayasa. Itu menghancurkan nama baik klien saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.